Ciri yang paling menonjol dari kaum sofis itu retorika. Jadi logik. Di Yunani itu yang menonjol logika dan retorika. Logika itu caranya mikir, kalau retorika itu cara menyampaikan gagasan. Bagi orang sofis ini lebih penting daripada kebenarannya sendiri. Barang salah kalau disampaikan secara retoris itu bisa jadi benar. Kenapa ya kok ada profesor, harusnya dia logikanya bagus, kok bisa ketipu oleh misalnya Dimas Kanjeng dulu? Itu pasti karena retorika, cara ngomong. Kamu yang mahasiswa mungkin sarjana kadang ketipu oleh tukang obat. Tukang obat ngomong kan enak ya, wah pokoknya ini dalam waktu 3 hari sampean mesti sembuh. Atau iklan, kamu kan gampang ketipu itu. Mungkin ada situs online menjual HP yang harganya 10 juta, jadinya cuma 1 juta loh, bayangkan. Dan kamu ikut, akhirnya ketipu. Itu bukan kebenarannya, tapi retorikanya bagus sehingga kalian terpengaruh. Debat itu kadang-kadang antara orang yang berdebat ini gagasannya sama, cuma yang menang adalah yang retorikanya lebih enak, lebih bagus. Oke, jadi yang dikembangkan oleh kaum sofis ini, ya retorika itu kan senjatanya bahasa. Ngomong yang enak, ngomong yang bikin orang ikut. Mungkin kamu punya temen yang kalau dia sudah ngomong kamu bantai susah. Termasuk ketika utang duit, bolak-balik kamu dihapusi utang duit, nggak dibayar, tapi nggak tego terus kalau nggak ngutangi. Ngomongnya pinter, oh itu ahli retorika namanya. Bisa aja ngomongnya, nah, itu retorika. Kayak kamu disuruh presentasi dosennya, janjinya nggak ngerti belas materinya apa, tapi ngomongnya bisa panjang. Dan dosennya terpesona, wah, padahal kamu ngawur itu. Ah, itu namanya retorika. Kalau di Yunani ini termasuk skill yang harus dipelajari, tidak sekedar logika. Retorika itu alatnya 2. Yang pertama eristik, yang kedua antilogik. Jadi eristik itu, retorika itu fokusnya menang, mempengaruhi orang, bukan kebenarannya. Tidak penting obat itu benar-benar manjur apa enggak, yang penting orang mau beli. Tidak penting jagomu itu benar-benar unggulan apa enggak, yang penting orang mau nyoblos. Ini retorika, namanya eristik. Kalau bahasanya Aristoteles, dirty fighting in argument. Jadi pertarungan bebas, pertarungan kotor dalam berargumentasi. Iya sih, orang jadinya terdiam, tapi terdiam bukan karena mendapatkan kebenaran, tapi diam karena ndak iso bales. Aduh, menurutku kok Yosi salah, tapi gimana ya bantahnya? Nah, itu alamat kamu kena retorika. Kenapa kamu nggak bisa bales? Karena bukan karena logikamu rendah, kemampuan retorikamu yang rendah. Kamu kalah dalam debat. Jadi katanya Aristoteles, eristik itu making worse argument seem better. Membuat argumen yang jelek kelihatannya jadi bagus, jadi lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua antilogik. Antilogik ini caranya adalah dengan, kalau ada orang mendebat, untuk mengalahkannya kamu kasih counter argumen atau counter fakta. Ini namanya antilogik. Yang saya pilih ini, dia adalah tokoh penyayang rakyatnya. Ah, enggak bisa, coba ini lihat, kemarin aja gusur. Ini namanya antilogik. Atau sebaliknya, yang kita pilih, jangan pilih tokoh ini karena dia suka gusur. Ah, enggak bisa, coba lihat, dia kemarin bikin taman-taman itu luar biasa. Ini namanya mengcounter logik, namanya antilogik. Jangan salah, kalau urusan counter fakta atau counter berpikir itu kamu bisa nyari 1001.
yang tidak suka Nabi Muhammad, untuk mengcounter orang yang bilang bagusnya Nabi Muhammad, dia akan mengajukan fakta-fakta yang dipotong-potong tentang jeleknya Nabi Muhammad. Atau sebaliknya, yang tidak suka Donald Trump ya dikasih fakta-fakta yang jelek tentang Donald Trump. Yang suka Donald Trump dikasih fakta-fakta yang bagus saja tentang Donald Trump. Itu fakta. Maka kamu tidak harus sangat terpesona kalau ada orang berargumen yang diajukan fakta-fakta. Karena fakta itu bisa dipilih sesuai kepentinganmu. Ngaji ini bisa bagus, bisa jelek. Tergantung kamu milih menjelaskan fakta yang mana. Ngaji filsafat itu jelek. Kiai ini orang keturunan ya piye. Nah itu kan bisa. Sekuler itu ngaji, masa filsafat diajar ning masjid kan bisa. Atau kamu yang suka, alah jangan salah, ndak keturunan ndak apa-apa, tapi di mana ada ngaji dikasih kopi gratis, dikasih minum gratis misalnya. Nah itu yang suka. Itu namanya anti logik. Jadi kalau ada orang berargumen dibantah terus sampai dead end. Dead end itu ya jalan buntu. Dia nggak bisa berargumen lagi. Habis sudah dalilnya. Ngomong dalil ini dikasih dalil yang bertentangan. Dalil ini kasih lagi yang bertentangan. Terus begitu. Sampai akhirnya buntu sudah. Kehabisan dalil lawannya. Kalau sudah gini, menanglah yang bantah. Nah, itu namanya retorika. Jadi, mulai sekarang kamu nggak harus terlalu terpesona kalau ada orang bergaya eristik maupun bergaya anti logik. Itu hanya retorika. Tidak selalu isinya kebenaran. Karena dalam retorika, kebenaran itu tidak jadi target utama. Yang jadi target utama, menangnya argumen. Oke. Maka ada hoak. Hoak hari ini ya, luar biasa kan. Menyerbumu, apapun kamu ndak usah kaget. Biasa wae. Jangan jadi orang kagetan. Biasanya orang kaget itu terus cenderung panik. Hari ini kan hoak itu macam-macam isinya. Tidak usah kaget, biasa aja. Kalau ada orang ngomong, wih ini ada fakta gini-gini loh. Oh biasa aja. Tidak harus kaget. Misalnya orang yang kamu sukai, ternyata gini-gini. Oh ya biasa aja. Manusia ya iso wae melakukan yang jelek. Yang bagus juga bisa. Jadi tidak ada yang mengagetkan, maka kamu tidak harus gampang terpengaruh. Kadang-kadang itu hanya eristik atau anti logik. Itu cirinya kaum sofis. Nah, tujuannya apa sih retorika itu? Persuasi, mempengaruhi orang. Ya termasuk hoak tadi kan sebenarnya bikin orang terpengaruh. Setelah kamu dikasih berita bohong, diharapkan kamu terpengaruh. Ikut target isinya berita bohong tadi. Oke. Katanya Gorgias, kuncinya persuasi itu namanya kairos. Ya. Kairos itu bukan dari kata Kairo. Itu bahasa Yunani. Artinya apa? Kairos itu ngomong yang pas, timingnya pas. Kalau kamu ingin ngomong dipercaya orang, pakailah bahasa yang pas di waktu yang pas. Itu kamu akan dipercaya orang. Punya daya persuasif, namanya kairos. Ya pas dalam bahasa yang pas, dalam waktu yang pas itu ya kalau mau ngomong lihat situasi. Ngomongnya sama siapa, dia dalam kondisi apa. Kalau kamu sedang sumpek mikir ujian, ada tukang obat kayak apapun kan gak menarik hatimu. Ya, ada sales apalagi kamu malah marah-marah. Tapi kalau kamu sedang jomblo, nyari pacar gak dapet-dapet, ada sales kok coakem. Jangan-jangan kamu gak suka sama sales itu, tapi sales ini masuknya pas. Pas kamu pingin kira-kira, itu terus dia masuk. Maka pinter sales ini, dia memanfaatkan kairos. Ngomong di momen yang pas, di waktu yang pas. Ya, khusus untuk STMJ, sudah tua masih jomblo. Terus, ya. Nah,
retorika ini itu di bawah itu ada teorinya Aristoteles. Aristoteles menyebut retorika yang bagus itu punya 3 unsur, logos, ethos, pathos. Ini kalau di Yunani namanya triumvirate, 3 keahlian utama. Kalau ingin jadi orang pinter dan terkenal sebagai orang pinter, kuasailah logos, punyailah ethos, dan hidupkan pathos. Logos itu ya logikanya hidup, bisa membuktikan kebenaran yang kamu yakini, bisa menunjukkan kebenaran pada orang lain. Ethos itu jadilah orang yang bisa dipercaya, punya kredibilitas. Jadi kalau kamu ngomong, orang siapa yang ngomong? Oh, anak ini yang ngomong. Wah, kalau anak itu aku percaya. Sampailah pada posisi trust, pada posisi ethos. Nanti kamu punya daya retoris, punya daya persuasi. Dan yang ketiga pathos. Pathos itu values, emosi. Kelemahannya orang-orang sofis itu dia tidak punya pathos. Tidak ada komitmen kebenaran, tidak ada komitmen kebaikan. Mereka punya ethos, mereka punya reputasi, dikenal sebagai orang pinter. Logikanya juga jalan, tapi tidak punya pathos. Ketika tidak punya pathos, ya lama-lama orang akan meninggalkan mereka. Karena apa? Tidak punya keterikatan pada nilai. Nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan. Tidak ada pathosnya. Dia kayak mesin, dia kayak alat. Tidak ada emosinya di situ. Nah itu pathos. Maka kalau kalian ingin jadi orang pinter dan dianggap pinter juga, baik logika maupun retorika, kuasailah logos, cara berpikir yang benar, logika yang benar, kemudian ethos, bangun reputasimu sampai kamu dipercaya orang, dan yang ketiga pathos. Komitmenlah pada nilai-nilai yang kamu yakini, kebenarannya, kebaikannya, keindahannya. Kalau kamu kuasai triumvirate ini, kamu akan punya gelar filosof zaman itu. Jadi orang yang menguasai logika, punya reputasi dan punya komitmen nilai. Logos, ethos, pathos. Nah, orang sofis mereka tidak punya pathos. Logosnya luar biasa, ethosnya juga tinggi. Dia punya reputasi yang diakui oleh masyarakat kepandaiannya. Sayangnya tidak punya pathos. Kapan-kapan mungkin kalau ada waktu kita ngomong satu sesi khusus tentang retorika. Cuma tidak sekarang.